Oke, ketemu lagi di podcast sebuah siniar yang akan berbicara tentang dunia QA dan sekitarnya. Dan masih bersama saya, Andika ya. Dan tamu saya juga belum spesial-spesial amat karena sudah ketemu di dua episode sebelumnya. Ada Mas Faris Iska Agati. Malam Mas Faris. Halo, selamat malam Mas. Susah banget nih nyari jadwalnya nih, ya ampun ya. Dengar-dengar Ya, habis dari Sumatera ya, ngirim ngirim bantuan enggak ya? enggak. Mana Mas Faris kabar? Alhamdulillah biasa Mas. Akhir tahun pusing-pusing gimana gitu. Oh gitu ya, masih Biasa. ngalamin pusing akhir tahun ya ternyata. Tentu saja. Oke 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 ya. Di dua episode kemarin kita udah bicara tentang perjalanan karir dan eh apa ya kemarin tentang ah, perkembangan awal sampai jadi seorang QA yang melesat gitu ya karirnya gitu ya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sih lebih lebih jauh lagi tentang hmm, basic skillnya seorang QA gitu ya, dan gimana sih kita bertahan sebagai digital talent di dunia QA gitu ya. Oke Mas, ini Hmm. pertanyaan paling simpel ya, baca banyak dibahas di bootcamp bootcamp ya. Wah, Even aku sendiri kalau ngisi bootcamp atau materi bootcamp pertama sih ini yang tak bahas nih, bahkan materi pengantar nih. apa Tapi kalau jaminan dari kerja? tapi kalau dari sudut pandang Mas Faris, basic skill seorang QA itu apa sih Hmm. Mas? Basic skill seorang QA. Iki tak jawab pakai jawaban unpopular opinion sih menurutku. Boleh bebas. Satu, kepo. Oh, oke. Agak agak terdengar kurang kurang ini ya, kurang familiar ya dengan kata-kata Biar ya, QA buat yang belum kepo itu. hubungannya apa gitu ya kan. Ya, oke Nah, oke. ini tak jelasin dulu. Kenapa aku nyebut kepo sebagai kata kunci pertama? Karena sebenarnya dasarnya adalah kepo itu sendiri. Kalau ada yang belum tahu atau anak yang Gen Z atau milenial yang atau Gen X boomer dan sebagainya yang lihat terus tiba-tiba ini kepo itu apaan? Yang Ah, kayak ijo-ijo itu bukan bukan ya. Bukan itu. Kepo itu Plepon bahasa itu plepon. untuk Beda. Aku lagi nyari itu yang ya. kepo. Plepon. Beda. Giling lah, giling tapi. Oh Aku nyari lah, itu. Oh, apa ya? telepon. Masuk Itu, banget. itu. Bukan itu. Kepo di sini aku maksud adalah rasa ingin tahu. Oke. Kenapa jadi basicnya seorang QA itu mesti punya rasa ingin tahu yang tinggi? Karena gini, em, sepengalamanku sendiri, aku belajar dari orang yang emang dasarnya itu suka pengen tahu hampir segala hal dan seringkali juga penasaran gitu. Contoh, ini ada tombolnya, ada apa aja nih opsinya. Nah, ini kalau misalnya tombol yang aku coba interaksinya kayak gini, nanti kayak gimana gitu. Kalau misalnya dipencet. Nah, terus terus habis itu kalau misalnya ada tombol dipencet, nanti arahnya kemana. Nah, sesepele dari situ aja. Tapi kalau misalnya dikembangin lagi, ini kalau ada inputannya teks di dalam chat gitu ya, di chatbot, chatbox, ya kan. Chatbot, chatbox-nya itu, kotak chatnya itu, kalau misalnya aku input pakai emoji, kira-kira dikirim bisa nggak? Nah, jadi dari situ, kenapa kita cari tahu, kepo itu sendiri, penasaran itu, nanti kita bisa mengeksplorasi hal-hal yang lain. Nah, hal-hal lain itu nggak cuma sekedar testingnya aja, tetapi bisa dalam motivasi belajar, rasa ingin tahu untuk update tren terkini itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dan Hmm. itu saling berkaitan dan menurutku itu jadi suatu basic ya dari GE. Oke. Pengen tahu.
Nah, ngomong-ngomong pengen tahu, aku jadi pengen tahu juga nih Mas, sebenarnya fundamental QA itu apa aja ya? Misalkan let's say dari kemarin nih Mas, Mas Mas Farid selalu ngomong sih, aku tuh kerja tuh jadi QA itu seven principle testing banget Mas gitu. Aku tuh kalau pas interview orang tuh seven principles banget Mas sesuai dengan basicnya QA gitu. Nah malam ini boleh nih dijelasin ke kita nih. Seven Principle Testing. Ini basic juga nih. Ini banyak-banyak bootcamp juga ngebahas. Tapi di podcast kali ini juga kita akan sedikit cari tahu nih dari Mas Faris. Kenapa sih harus pakai 7 prinsip pengujian gitu? Nah, oke. Kalau seven testing principle itu apa sebenarnya? Jadi ini memang dulu aku pribadi ya, ketika aku belajar QA gitu ya awal-awal itu, aku ngerasa kayak ini teori apa sih ini, kok kayak kayak nggak penting ibaratnya gitu ya. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, ketika kita udah kerja di bidang QA itu sendiri, ada beberapa aspek yang itu menjadi pondasi dasar ketika kita ngomongin eh, dalam aspek pengujian aplikasi itu sendiri. Nah, 7 testing principle itu apa aja? Jadi yang pertama, ya aku kalau buka kepean ya. Jadi yang pertama itu testing show the presence of defect. Wah, ini intinya testing itu tuh cuman bisa buat membuktikan keberadaan defect atau bug ya. Jadi kita nggak bisa menjamin, oh ini udah nggak ada bugnya, bebas dari bugnya, itu nggak ada. Secara teori kayak gitu, memang kayak gitu. Kenapa? Karena ada banyak kombinasi-kombinasi yang mungkin kita nggak ke cover gitu ya, pas kita menguji saat itu. Terus yang kedua, exhaustive testing is impossible. Ini juga sering dipandang sebelah mata ya. Ini maksudnya apa tuh Mas Faris ngomong apa tuh ya? Exhaustive testing ini kamu mau ngetes semuanya itu nggak mungkin, impossible. Misal kamu punya test case di database pool, let's say 100.000 test case gitu ya. Sama aku bayangin 100.000 test case sih kayak ngopo ya. Saya di kantorku sendiri itu kayak 7 ribuan test case aja udah pusing gitu untuk testingnya gitu. Dan itu aku pun ngerasa emang ada yang kayak masih kurang deh, ada yang masih kurang deh. Jadi kayak gitu, rasanya itu kayak masih ada yang kurang aja rasanya ketika kita review. Nah, jadi ngetes, let's say 100.000 test case itu sendiri itu nggak mungkin untuk dilakukan. Karena apa? Eh, Masalahnya adalah time constraint atau keterbatasan waktumu. Jadi waktu sama prioritimu seperti apa? Apakah itu worth it untuk kamu ngejar 100.000 test case untuk dikerjain semua? Atau gimana kalau misalnya kamu sampling atau lakukan strategi yang tepat untuk pengujianmu biar bisa pas gitu. Nah, itu dua. Yang ketiga adalah early testing. Nah, ini ternyata banyak yang masih belum menerapkan ini. Jadi early testing itu intinya adalah kamu ngetes itu sedini mungkin dalam proses SDLC atau Software Development Life Cycle. Jadi kayak mulai dari ada requirement, gitu ya. Ada requirement ya dites requirementnya. Ada desain ya udah dites aja desainnya, flow-nya ada yang missing apa enggak. Terus kalau misalnya udah jadi aplikasinya ya baru kita bikin tesnya dan segala macamnya. Hmm. Tuh. Berarti yang diuji itu udah dari tahapan desain ya, dari tahap PRD itu udah mulai kita uji ya sebenarnya. Sebenarnya Ini bisa. reliable apa enggak nih flow-nya nih? Ini Requirement-nya ada ada yang ambigu apa enggak? requirement ada ambigu apa enggak nih? Secara data Hmm. possible apa enggak nih? Udah sampai ke tahap itu ya? Dan nabrak Hmm. nggak sama existing feature atau existing requirement yang udah ada? Oh, Itu juga penting. oh menarik nih. Saya sebagai Tuh, QA sering kelewat nih yang kayak gini nih. Jujur. maklum, maklum. Itulah Jujur, limitasinya manusia tuh di situ, Pak. jujur. Memang. Aku Saya pun juga sering sebagai kayak gitu kadang. saya sebagai QA lebih milih untuk bentar. Iki Oke, catatannya ngerti ya, sing fitur ini gitu ibaratnya. lanjut. Itu. Nah, terus habis itu ada yang keempat, default clustering. Default clustering Ya. itu intinya, em,
Pengelompokan bug berdasarkan fitur. Pengelompokan, yes betul. Jadi Ah, kamu kalau ternyata saya masih misalnya agak pinter ya, ternyata saya ya, ternyata ya. yoi Ya maklum tuh Pak, mentor definite Pak. mentor. Oh iya, mentor ampun. Siap salah ampun mentor. Jadi intinya dia adalah kegagalan di pengujian itu biasanya berdasarkan dari beberapa fitur yang Mhm, sifatnya kritikal lah. mhm. Ini agak susah bikin perumpamaannya, tapi intinya adalah Ya, ya, kalau ya, ya. misalnya kalau misalnya ada fitur, misalnya ada fitur baru berkaitan sama pembayaran, Hmm, pembayaran dengan virtual account misalnya. mhm. Ya, kalau misalnya ada bug, kemungkinan harusnya ada di sekitaran pembayaran, metode Ya, pembayaran. Intinya kayak gitulah ya, perumpamaannya. ya, 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 ya. Ya, Kalau simpelnya sih grouping based on fiturnya. Let's say betul. payment ya di payment. Kamu bikin Hmm. bug check out ya di check out. Kamu bikin listing bug eh, retrieving data juga di situ gitu. Kurang lebih gitu Filtering, teman-teman ya. pencarian, kayak gitu-gitulah. Tuh, oke, 4. Lanjut Tergantung lagi. konteks. Terus Ini habis sehari ini itu, belajar basic QA nih. Jujur malam ini kita hmm, belajar basic QA nih. Nggak apa-apa. Ini lanjut Bang. nah terus habis itu ada istilah namanya pesticide paradox. Ini gampang perumpamaan nih. Kamu kalau misal ngetes fitur yang sama dan kamu ulang-ulang terus-terusan, itu lama-lama testingmu itu jatuhnya jadi nggak efisien. Contoh yang paling nyata adalah ngetes fitur login. Mm-mm. Misal kamu punya test case, 10 test case berkaitan sama login. Kamu tiap kali testing, 10-10-nya kamu testing. Lama-lama jadi dalam tanda petik kayak nggak, hampir nggak nemu bug baru. Ada kemungkinan kamu nggak menemukan bug baru. Kecuali kamu melakukan perubahan dengan pendekatanmu yang lain. Hmm. Gitu. Nah itu baru bisa nambahin kemungkinan bug yang baru di bagian fitur login itu. Hmm. Nah, terus habis itu yang keenam, ini favoritku. Testing is context dependent. Ini yang aku sering banget omongin, salah satu seven testing principle yang aku bawa, nggak sengaja kebawa sampai kehidupanku sehari-hari. Kenapa? Karena intinya adalah segala sesuatu itu tergantung dari konteksnya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kamu ngetes untuk aplikasi game, nah, bidangku dulu itu bidang Mm-mm. game. Kalau caranya kamu ngetes game versus kamu ngetes di aplikasi education teknologi platform misalnya, Mm-mm. edtech, itu caranya beda. Atau Betul. mungkin yang lebih common e-commerce, kamu game sama e-commerce gitu ya. Nah itu juga ada hal yang berbeda gitu. Dan um, cara-caranya itu macam-macam lah gitu. Jadi kamu harus ngerti konteks yang kamu uji itu apa gitu. Terus sorry. Oke. Habis itu yang terakhir itu adalah absence of error fallacy. Jadi um, kalau misalnya kamu nggak apa namanya udah membuat sebuah fitur ya, udah membuat fitur terus nggak ada error, nggak ada bug, nggak ada isu dalam defect dan segala macamnya, itu belum tentu artinya produknya itu bisa dibilang sukses atau enggak gitu. Iya. Karena apa? Karena kalau misalnya di situ tuh ada istilah teorinya adalah absence of error fallacy itu intinya adalah kalau nggak ada error itu bukan berarti produkmu itu sukses secara bisnis. Yang jelas gini ya. Ya, Intinya saya gini, saya punya intinya gini. analogi untuk itu. Saya punya Nah, analogi gimana untuk tuh? itu. Piye, piye, Saya piye. pernah bercanda sama tim dulu untuk develop. Hmm, Begitu rilis kok nggak ada isu ya. Wih, gila. Punya kita zero bugs, man. hmm, Bisa jadi. Tapi hmm. bisa jadi itu bukan karena zero bugs. Terus ya karena nggak dipakai aja sama orang. Makanya nggak ketahuan bugsnya di Nah, mana. benar, benar, benar. Karena nggak kepake aja Karena aplikasinya. nggak kepake aja. Jadi ya gitu. Berarti yang Nah, itu salah bagus. fitur kita gitu kan. Hmm, Nggak berarti kepake nggak gitu. menjawab. Hmm, Berarti artinya apa? benar. Berarti apa yang kita buat
tidak menjawab kebutuhan user gitu, dan itu lebih parah sih ya. Hmm. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman gitu, jangan seneng ya kalau nggak ada bug habis rilis ya. Sebulan mungkin belum ada, 2 bulan tetap belum ada. Kok sampai bulan ke-6 nggak ada? Wah, jangan bahagia Anda. Bisa jadi apa yang kita lakukan ini sia-sia gitu karena nggak dipakai aja gitu. Ya, Hmm. ya gitulah Hmm. ya kurang lebih ya. Bener nggak Mas Ya, Faris? Jangan-jangan betul kita banget. pemikiran. Betul. Kita sepemikiran kok. Oh, kita Betul. sepemikiran. Maksudku itu. Tadi Iya. aku mikir, soalnya aku rotok ngeblank ini barusan. Perumpamaannya apa ya ibaratnya Iya, yang tadi simpel. seperti itu perumpamannya, Mas. Jadi bisa jadi kita nggak ada bugs itu bukan karena clean sheet, enggak. Kita bukan malaikat, Bos. Ya, bisa jadi emang nggak dipakai aja. Ya. Hmm. Oke, bro. Tapi bicara tentang teknik dong, eh apa ya? Hidden skill seorang QA gitu. Orang kan bilang, wah QA harus out of the box gitu. Tapi bagaimana sih cara kita deserve terhadap out of the box tuh gimana sih sebenarnya? Let's say, oh cara testing tuh gini loh, Mas. Skillnya tuh gini loh, teknisnya tuh gini loh. Di luar automation ya, ini kita bicara yang manual dulu aja. Hmm. Gimana sih Mas, let's say yang menurutmu cukup tricky gitu fitur ini gitu. Oke, mungkin beberapa yang bisa tak share sepele tapi orang mungkin kalau mungkin buat pemula biasanya yang suka belum tahu atau belum aware atau mungkin cemas duluan tentang yang aku sebutin ini Mm-mm. API. Ah, oke, ini menarik. Fakta dulu aja ya, fakta dulu bahwa aku dulu salah satu orang yang mikir, wah API ini panganan opo sih? Kok kayaknya ngeri ya ibaratnya. Iya ya. Iya, 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 Tapi iya, iya. begitu kita udah tahu, gini doang. Wah, lah. Ini Karena doang, karena kita fokusnya ini membaca. doang. Karena kita fokusnya kalau kita ngomongin konteksnya sebagai seorang QA, kita fokusnya cuma membaca. Cuman ya, kalau yang mumet adalah orang dev, ya kan. Dev yang soalnya yang bikin Cuman, strukturnya kan. Bener gak? cuman, Iya. Ya ada banyak sih saja nih. Cuman buat cuman. perumpamaan. Agak kesel ya denger kata. Sorry Mas, semenjak saya berjalan lebih lama di dunia QA, ada 2 kata yang menjembalkan tuh salah satunya cuman sama yang satu lagi gini doang. Waduh, Buat doang ya. bikin aku pengen, tonjok-tonjokan aja yuk, berantem aja yuk. Gitu maksudku, ayolah. Ya bener kita dibayar untuk itu, tapi ayo deh coba tukeran peran deh. Aku nonton kamu kerja, kamu kerjain kerjaanku gitu. Piye gitu, Mbak. Ayolah. Iya, iya. Itu saya kemarin kayak sempat bahas tentang itu juga. Jadi ya, ya begitulah Mas ya, hidup. Tapi balik lagi ke topik. Kalau salah satu aspek yang tadi kamu Cuman, bertanya, yang teknis ya pengujiannya. eh, Kalau buat teman-teman itu mungkin dari API. Karena mm, ada juga loh yang ibaratnya udah beberapa tahun di QA, tapi mm. nggak tahu API itu konsepnya kayak gimana dan kenapa Oh, ya, 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 ya. ini Betul. teknis yang Penting. sebenarnya itu cukup umum, penting gitu. Karena ada Hmm. loh yang bahkan, oh ini infinite loading, tapi kok bisa infinite loading itu kenapa? Itu Ya, ibaratnya. Nah, kalau ya, ya, kita ya, tahu ya. konsep API itu gimana, ya kita bisa pakai browser, misalnya di website ya konteksnya. Ah, Bisa pakai browser, inspect elemen, cari di hmm. networknya, kita tahu, oh ada yang merah-merah. Bahasa Ya, simpelnya ya, set simpelnya gitu. merah-merah, merah-merah, oh itu ada error 500. Nah, error Ah, 500 itu apa? Nah, itu. Nah, tapi ini bahas API dowo banget sih Mas. Jadi nggak perlu tak jelasin lebih lanjut iya, iya, ya. iya, Tapi iya, iya, salah iya, satunya iya. adalah tentang API. Terus teknis lain adalah em, kalau misalnya kita eh aku bingung yang jelas nyebutin yang lainnya. Soalnya tergantung juga sih konteksnya juga apa yang mau diuji juga. Let's say contoh kita masuk ke mobile itu tadi yang website ya. Nah sekarang aku bikin Wah, contoh untuk yang mobile. mobil lebih Mobile ribet. ini Lebih ribet. Itu kalau Anda tadi Apple. bicara, kalau Anda tadi ngomong, wah, ini panjang Mas buat diceritain. Wah, mobil lebih panjang Mobile lagi. lebih macam.
Mobile lebih banyak lagi, guys. Mobile lebih. Perumpamaannya. Nah, Nah, buat yang saya belum pikir yang Anda, kebayang, saya pikir maksudnya cari yang lebih simpel di API rumit. Oke, berarti yang lebih simpel nih. Mobile, weh. anjalnya pertanyaannya teknis pengujian KI Iya kok, sih, ya itu iya tak. sih. Tapi banyak loh Pak yang nggak ngeh tentang kondisi Oh mobile iya, itu apa aja. Ada, saya akui, mohon izin saya akui, saya salah satunya. ya. Jadi contohnya gini, eh, kemarin itu ada yang nggak nyadar ketika aku sebutin salah satu aja ya, Hmm, aspek namanya compatibility testing. betul. Hmm. Itu racun Ketik, itu. nah, Racun. Itu saya kalau ketemu dia tuh saya harus bilang, contoh, jadi potong saya. Contoh, oke. buat yang belum kebayang adalah compatibility testing itu intinya adalah kita ngetesting apakah aplikasi kita itu bisa digunakan di beragam konteks dari perangkatnya, Hmm. kompatibel sama perangkatnya. Nah, Mhm. kalau kita ngomongin kompatibel dengan perangkat, berarti kita akan ngomongin perangkatnya. Kalau di mobile ada Hmm. apa memangnya? Secara umum, disclaimer lagi, secara umum ya, kalau dijabarin banyak saya. Secara umum, mobile apps itu dipecah yang paling umum di pasaran masyarakat itu adalah di device iOS dan di device Android. Iya. Disclaimer dulu ya. Kalau misalnya, oh mas, tapi kan ada platform lain ya memang banyak. Kalau tak sebutin iso nganti Xbox, konsol, iso nganti PS5, PS4 dan segala macamnya, iso nganti apa mana, Nintendo, Switch dan segala macamnya. Akeh, Iya. Jen. Tapi let's say kita cuma fokus dua itu dulu aja, oke? Okay? Oke. Yang satu iOS ya enggak ono sing ngomong mas iPad OS beda mas iyo paham sabar tenang tenang satu dulu iOS ya kita isolate dulu iOS itu bukti nyata tadi barusan hasilnya ada banyak banget iOS kalau iOS itu kita mikirin dari iPhone gampang dalam tanda petik ya Hmm. gampang masih gampang kenapa iPhone itu dia ngerilisnya tuh kalau nggak salah aku amati polanya sekitar dari iPhone 11 kalau nggak salah ingat. Mereka screen ratio-nya itu kurang lebih sama. Dari Hmm. seri iPhone Basic yang 11, terus 12, 13, 14, 15, 16, 17, so correct me if I'm wrong, dari aspek resolusi layarnya. Hmm. Nah, device-nya dulu itu ya, device-nya dulu itu ada berapa? iPhone 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya sampai 17. Nah, habis itu seri Pro, berarti 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro, dan seterusnya sampai 17 Hmm. Pro. Ntar ada yang Pro Max, 11 Pro Max emang Rano ya? 11 Pro Max nggak ada ya? 12 Pro Max kayaknya, atau 13 Pro Max kalau nggak salah. 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, 16 Pro Max, dan seterusnya. Ya. Hmm. Itu baru satu varian iOS-nya, satu device-nya jenisnya. Ya, nanti belum ngomongin layarnya. Kalau iOS itu masih atau iPhone itu masih tergolong rasionya kurang lebih sama. Ya. Jadi makanya aku bilang relatif sama. Sekarang kita geser ke kubu satunya, Android. Waduh, aku sampai kalau tiap kali ngajuin device, aku pasti mumet tenan, mikir banget. Karena apa? Kalau dilihat dari Android itu, pertama kita ngomongin brand dulu. Sebutkan brand di Android yang pakai Google Pixel. Google Ya. Pixel. Ada Samsung, ada Vivo, ada Oppo, ada Xiaomi, ada Realme, macam-macam, banyak banget. Itu dari brand. Nanti dari tipenya, turunannya. Samsung dulu. Wah, Samsung udah ada S25 Ultra, S25 biasa, S25 HG, S24, S23, S22, S21, dan seterusnya. Wakeh pokoknya ini Samsung toh nanti Vivo X300 300 Pro Tes 200 dan seterusnya wakeh meneh Ya. dan seterusnya tiap brand itu baru device type. Hmm. Selanjutnya masalah aspek lainnya yaitu screen ratio. Waduh ini Nah, jelimet itu ya Allah. itu panjang, panjang, Bawa meneh panjang. Ya, dan artinya itu itu intinya ya akeh lah. oke. Nah
hal-hal kayak gini, ini buat teman-teman yang ibaratnya masih siapa tahu ada yang belum aware masalah kayak gini. Caranya gimana Mas? Kalau sebanyak itu device ya. Caranya adalah salah satu pendekatannya selalu pakai data. Hmm. Minimal perusahaan kalian punya tracker, entah itu umumnya Google Analytics ya. Itu untuk nge-track kira-kira device apa aja yang sering dipakai sama user, rasionya berapa dan lain sebagainya biar bisa ketangkep dulu. Nah, Hmm. nanti kalau udah ketangkap, udah mulai dapat insight-nya dari situ, baru bisa lakukan pendekatan decision berdasarkan datanya. Misal, kamu mau sampling top 5 user yang pakai di aplikasi kita tuh pakai apa Ya. kondisinya, dan seterusnya. Hmm. Kayak gitu. Nah, itu teknis itu Oke, pakai banget sih. banyak Itu ya. baru teknis compatibility testing doang Ya, tuh. dari sini at least yang ingin saya lempar ke teman-teman adalah tuh loh guys, kalau mau jadi QA seribet itu. Jadi kalau ada lihat muka kami hahaha, percayalah itu luapan stres ya, Pelampiasan stres. pelampiasan stres itu karena ya itu gitu. Kalau kalau kita mau beneran doing QA gitu ya, melakukan QA secara bener-bener gitu asli sumpah pusing, pusing banget. Jadi saya agak alergi nih kalau tiba-tiba ada orang datang gitu. Cuma gitu doang lama amat sih. Gini doang nih. Ah, gini doang makmu nih suruh nih tuker. Ya, lah. Jadi eh, tidak ada pekerjaan yang sederhana dari seorang QA, percayalah teman-teman ya. Kalau nggak percaya, mungkin cerita Mas Faris tadi baru sedikit ya, mewakili betapa banyak hal yang lain. Kalau mungkin aku mau nambahin, let's say exploratory testing, wah ini testing yang paling menjemukan gitu, karena start sama finishnya itu nggak kita define gitu. Ini ya ada aplikasi ini baru aja deploy, baru banget deploy ini versi 0.0.1 nih. Ya ya, kamu exploratory dulu dalam hati. Oke ini jam 10 ya udah jam 5 pulang ya Pak, yang penting ya Pak ya. Karena kita nggak define gitu start sampai finishnya gitu. Kecuali ini ada satu fitur baru ya pakai buat mainan ya. Oke, ini kelihatan ya. Tapi kalau deploy baru nih pakai ya. Hah? Exploratory aja gitu. Udah itu dah. Gini doang. Tuker yuk gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Semoga ngasih sedikit bayangan tentang apa sih yang kita lakuin gitu ya. Nah, tantangan tentu tadi sedikit banyak sounding ya dari situ ya. Bahwa variasi testing harus banyak, variasi kreativitas harus banyak, nggak boleh capek, harus detail, harus dapat konteks dulu, baru bisa nemuin sesuatu yang kita cari gitu. Tapi ada hal yang lebih menarik dari sisi QA. Testing itu satu hal, tetapi menyelesaikan pekerjaan adalah hal yang lain gitu. Dan sekarang untuk bicara menyelesaikan pekerjaan kan udah banyak alat dan tools ya yang dibantu AI atau built-in AI. So, menurutmu bisa nggak sih AI itu menggantikan kinerja seorang QA? Wah, ini topik yang kemarin sebenarnya kalau di offline udah beberapa kali aku singgung. Oke. Okay. Eh, jadi kalau pandanganku tentang ini memang masih sering jadi perdebatan. Ya, Hmm. tak aku ini masih jadi perdebatan. Jadi aku disclaimer dulu di awal. Ha-ha. Jawabanku, aku kunci ya. Jawabanku adalah saat ini direkam, video ini direkam itu adalah di Desember 2025. Disclaimer ya. Hmm. Oke. Okay. Menurutku, sampai sampai nggak tahu beberapa waktu ke depan, bulan Hmm. atau tahun ke depan, kayaknya masih belum bisa digantikan. Dari situ saya sudah Disclaimer-nya itu tahu. ya, Saya sudah tahu disclaimer-nya nih itu dulu. arahnya kemana sih ini. Saya sudah Pertanyaan selanjutnya pasti kok iso ya. Pertanyaan selanjutnya itu kan, nah udah ya. tahu saya contekannya. Jadi kenapa kok aku bilang nggak bisa? Jadi menurut pemahaman dan yang aku pelajari selama ini ngomongin tentang AI, AI itu adalah bentar aku bikin bahasa perumpamaan yang simpel. Jadi intinya AI itu dia bisa melakukan suatu action atau jawaban
itu berdasarkan dari sekumpulan set data atau informasi yang sebenarnya itu udah diserahin ke suatu mesin atau model yang untuk digunakan untuk pembelajaran. Jadi Hmm. ada model mempelajari data. Nah, data mereka itu belajar itu berdasarkan dari data-data yang udah diinput ke mesin itu. Ya. Perumpamannya gitu. Nah, yang menarik di sini adalah terus hubungannya sama kedepannya sama QA dan relevansi sama QA itu seperti apa? Mhm. Menurutku eh, nggak bisanya karena pertama dia konteksnya terbatas. Konteksnya terbatas karena apa? Ada banyak banget informasi dan data yang digelontorin ke mesin itu, Hmm. sehingga eh, jadinya harus sesuai dengan konteks yang mau kita tanyain untuk bisa dapetin output yang mendekati atau exactly sesuai dengan apa yang kita pinginin. Hmm. Wah, ini jelasanku rada belibet gitu. Tapi poinnya gitu, itu Iya, iya. satu. Masalahnya dia adalah konteks limitation-nya. Yang kedua adalah AI itu menurutku nggak bisa menggantikan dalam aspek kreativitas. Ini sering menjadi Hmm. perdebatan, terutama sejak Google ngeluarin Nano Banana itu ya, yang model untuk bikin gambar itu. Mhm. Orang bilang, wah ini kelihatan kreatif banget. Padahal sebenarnya dari pemahamanku itu tadi, itu tuh sebenarnya bisa keluar sedemikian rupa, itu hasil dari banyaknya input yang disodorin ke learning modelnya itu. Ya. Sehingga dia bisa dapetin sesuatu yang dalam tanda petik yang kita rasa unik. Kenapa? Karena kita limitasinya human adalah ingatan atau memori, Ya. knowledge. Sedangkan mereka, LLM itu ya eksak lebih. Dikasih ilmu, dikasih data, mereka kayaknya nggak mungkin bisa lupa. Nggak ada kata lupa kalau dibahas mesin. Nah, Iya, itu iya. yang bikin beda antara manusia sama mesin kan. Nah, Betul. terus aspek creativity. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah AI itu dia nggak bisanya juga adalah masalah eh, interaksi humannya. Pokoknya Mhm. gini, segala sesuatu yang berhubungan sama human interaction, segala sesuatu yang berhubungan sama manusia. Kalau misalnya produk akhirmu adalah berupa sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia, maka menurutku itu ya masih butuh aja yang tanda Hmm. petik QA-nya itu ibaratnya. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, kayak misalnya kita bikin sebuah fitur, tapi penggunanya apa ya? Sebuah fitur, tapi penggunanya adalah manusia. Jadi eh, yang ngerasa, oh ini contohnya apa ya? Ada sebuah dashboard informasi gitu ya, Mhm. dashboard gitu ya. Ada informasi macam-macam gitu ya. Kalau kita ngeliatin ngomonginnya AI itu kalau ngeliat berdasarkan ada informasi data, asal ada angkanya, udah oke. Okay. Hmm. Tapi kalau kita as a human ngelihat itu, wah ternyata ada memang, tapi ketumpuk sama lapisan-lapisan lain yang informasinya banyak banget. Dia mungkin nggak bisa atau belum bisa mengcapture aspek itu, human interaction-nya gitu. Mhm. Mhm. Jadi kalau misalnya statementnya adalah AI bisa nggantiin QA nggak sih? Menurutku per Desember 2025 ini saat ini direkam di Belum. Sleeper itu belum. Tapi Alasannya itu nggak tahu tadi. ya akan datang. Who knows teknologi ke depan Karena kayak gimana. informasi nambah terus, data disuplai makin banyak ke mereka, dan model learningnya akan makin pinter, dan begitulah ya kurang lebih lah ya. Betul. Oh, I see, I see, I see. Oke. Terus pertanyaan berikutnya adalah, terus kita sebagai QA, dia tidak tergilas AI, harus gimana nih, Mas? Harus memberdayakan AI. Harus? Memberdayakan AI. Oh gitu. Kita manfaatin AI-nya dong. Hmm. Contoh, emang ada QA pakai AI itu buat apa gitu. Kalau Dev Hmm. kan kelihatan
obvious banget ya, bisa buat bikinin codingan dan segala macam. Kalau di QA Iya. itu juga banyak. Salah satunya contohnya pertama yaitu ngoding bikin test automation. Fun fact, aku tahu sekarang tuh udah ada kita pakai contoh, aku sebut aja ya kayak Playwright Hmm. MCP misalnya. Playwright MCP itu dia bisa integrate dengan real browser interaction dengan AI. Sorry, perumpamaanku kurang pas. Jadi ada tools namanya Playwright MCP ya. Tools ini kalau kita tempelin sama AI, kita hubungkan, kita Hmm. integrasikan, maka si AI-nya itu bisa punya kemampuan sesuai dengan tools yang ada di Playwright itu. Contoh, bisa buka browser, bisa inspect elemen, bisa ngeklik, bisa nge-scroll dan lain sebagainya. Itu si AI jadi punya kemampuan itu semua karena diberdayakan oleh tools-nya itu. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah eh, yang sebelumnya AI itu dasarnya adalah data, ya, Hmm. dia bisa aja loh mendapatkan update actual dari kondisi terkini saat ini. Contoh, ya, kamu buka sebuah website e-commerce, Hmm. tampilannya ternyata berubah. Misalnya kayak apa ya? Sales demo misalnya ya, contoh sebut merek ya. Ada website dummy testing gitu kan, salesdemo.com. Ternyata si sales demonya itu berubah tampilannya. Nah, Hmm. dia bisa menyesuaikan, mengadaptasi kondisi terbarunya si sales demo websitenya itu kayak gimana yang terbaru. Nah, itu contohnya kayak Hmm. gitu. Itu satu buat coding. Itu bisa dipelajari lebih lanjut dan mungkin ada satu materi lagi nanti bisa buat ide ini sampean juga mau Hmm. ngundang pemateri yang bahas tentang MCP atau AI dan segala macamnya. Boleh, Sa boleh, episode dewe juga ini. boleh, boleh, boleh. Menarik. Nah, satu. Terus kalau kedua yang kalau yang aku lagi explore lagi adalah diantaranya adalah bantu aku untuk bikin bug report. Apa Emang itu? emang kayak apa mas? Contohnya kayak gini. Nah, spill dong. Aku punya screen recording Oke. berupa informasi ini ada bug. Ya, kalau kita versi normal human versinya kita, ketika ada, oke, kita ngomongin tes life cycle ya. Kalau misalnya kita ada bug, apa yang kita lakukan ya kan? Pertama kita, menemukan bug. Oke, apa yang kita lakukan? Kita Teriak-teriak, reproduce dulu. teriak-teriak dulu sih kalau aku sih. Nah, Ah, ini hai, lagi. i, kok yang ini ngebug ya kan? Oke, kita kita coba ulang dulu. Benar nggak ini bugnya? Oh, ternyata benar. Berarti kita udah ngecek 2 kali kan, berarti secara nggak langsung kita udah 2 kali melakukan hal yang sama. Oke. Terus apa yang dilakukan selanjutnya? Oh iya, tak bikin dulu stepnya, reporting bugnya. Bikin reportnya, judulnya apa, stepnya gimana, datanya kayak gimana, dan lain sebagainya ya kan. Hmm. Dah, burung tak record, ya ampun. Balani meneh Pak, record. Berarti ketika kita reproduce 3 kali pakai ya kan. Hmm. Yang ketiga baru kita record. Dan terus baru dilampirin attachment, baru dikasih ke dev. Fakta data dari aku, biasanya kalau di timku atau aku pribadi ketika nemuin bug, proses itu tadi bisa paling cepat sekitar 10 menitan. Hmm. Sing suwe apa? Ngetik bug reportnya. Betul. Terus gimana cara yang memberdayakan ini? Gampang. Kita kasih attachmentnya ke AI-nya, tools-nya. Let's say Gemini atau ChatGPT atau whatever lah tools-nya. Kita kasih attachment-nya, kita kasih konteks. Buatin aku bug report, bug-nya adalah ini. Berdasarkan video ini, buatlah bug report dari bug ini gitu ibaratnya. Dah, dia yang bantu kita ngetikin. Oh, I Yang bisa see. 10 menit, itu bisa sekitar 5 menit lah aku total ya. Karena apa fokusku cuman ketika reproduce bug, aku sekalian recording, tak Ah. highlight, tak kasih annotation, tandain, pakai mouse pointer ya kan.
di keluar gitu kan, ngasih Aha. tahu bahwa ini loh bugnya atau isinya tuh ini. Nah, gitu sambil aku share ke AI untuk bikinin dia bug reportnya. Itu chat GPT aja udah cukup, udah mampu ya, udah bisa ngelakuin itu. Macam-macam, udah macam-macam, Mbak. Gemini segala macam dan lain sebagainya, macam-macam lah. Terus chat kayak gitu, chat di situ udah pada bisa sekarang. Oke, oke, menarik, Jadi itu menghemat waktu banget sih. menarik. Dan itu jadi semua pertanyaan udah kejawab sih ya. Ya, seenggaknya dua Menarik. masalah hidupmu di QA itu kan dua itu. Nanti belum yang test Eh, case-mu ada lagi. wah, test case. Hmm. Gimana kalau test case? Kita pakai tools AI yang mana nih yang bisa kita pakai? Jarang, macam-macam. Bahkan ada beberapa tools yang bisa aku khususin sih kalau konteks Ah, ini. Contoh yang agak underrated di masyarakat itu ada namanya, punya Google, namanya Notebook LM. ah, Kalau kita cari tutorial di YouTube, itu intinya adalah membuat podcast. Membuat podcast bentuk rekaman suara berdasarkan ilmu atau library yang kita share. Tapi kayaknya aku belum nemu deh. Ada orang yang memberdayakan Notebook LM itu untuk bikin test case. Padahal bisa. Sebenarnya aku dapat ilmu ini dari temanku di komunitas juga ya, tapi aku juga baru tahu dari dia sebenarnya. Konsepnya kayak gini. Kita ngasih knowledge konteks ke notebook LM-nya itu. hmm, Kita kasih tahu dokumen PRD-nya, kita kasih tahu Figma desainnya seperti ini atau file desainnya seperti ini. hmm, Terus kalau misalnya kamu punya SOP atau struktur pembuatan test case itu seperti apa, taruh juga knowledge konsepnya ya. Kalau udah jadi, nah, kamu baru prompting, kasih tahu bahwa tolong buatin test case berkaitan ini dengan scope fokusnya di bagian ini, misalnya. hmm, Dari situ dia akan membaca konteks yang udah kamu kasih tahu. Pertama tadi dari sisi apa namanya PRD, requirement dokumennya. Terus yang kedua dari sisi desainnya. Terus habis itu cara menulisnya itu sesuai dengan struktur SOP atau template yang udah kamu bikin dan kamu kasih tahu ke notebook LM. Sehingga outputnya most likely mirip atau mendekati sama struktur yang kamu share gitu. interesting. Ujian Ajang nih, kayaknya panjang ini. udah dulu aja ya untuk episode kali ini. Tapi anyway, thank you Mas Faris untuk diskusi malam ini. Sebenarnya untuk AI ini pengen tak gali lebih jauh ya. Hmm. Tapi kalau bicara AI sendiri nggak cukup dia harus punya satu episode Sak tersendiri jam khusus sih. buat bahas AI. Mungkin di lain ini ya kita akan bahas terkait AI. Tapi anyway, thank you Mas Faris buat hari ini. Nah, buat teman-teman mungkin yang punya daftar pertanyaan atau saran-saran topik boleh taruh di kolom komentar. Atau mungkin ada saran-saran narasumber atau saran-saran topik boleh taruh di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang pengen mentoring sama Mas Faris juga ada di kolom deskripsi. Nanti kita tuh tambahin di sana, jadi bisa langsung ketemu sama Mas Faris di sana buat ngobrol sama saya. Kalau mau mentoring sama aku juga, aku udah cantumin link telegramku di kolom deskripsi. Boleh ngobrol, boleh sharing, boleh tanya, gitu ya. Dan buat teman-teman yang punya ide gagasan, feel free buat share aja di kolom komentar. Terakhir, thank you Mas Faris buat kali ini. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu. Dan teman-teman, thank you semuanya ya. Ya, bye bye. Thank you Bye-bye. Mas Dika.